Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka bersama yuk di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ketika di bukit itu, Tuhan Yesus menyinggung mengenai hal kekhawatiran. Saya akan bacakan saja. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dengar ini saudaraku, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini kuncinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudaraku, di dalam teks ini menyimpulkan supaya kita tidak khawatir dalam hidup. Kalau kita berbicara tentang kata khawatir, kita selalu berkonotasi negatif tentang khawatir. Betul nggak? Khawatir itu seakan-akan tidak beriman kepada Tuhan. Khawatir itu seakan-akan tidak mempercayai Tuhan. Oke, ada betulnya, betul. Tetapi saya mau mencoba, saya beri tema hari ini khawatir yang positif. Kenapa kata khawatir selalu berkonotasi negatif? Karena begini saudaraku, karena banyak orang yang tidak memperhatikan konteks Matius 6 ini, ketika Yesus berbicara di bukit ini mengenai kekhawatiran ini. Banyak orang tidak berbicara, tidak memaknai dengan utuh apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Konteks percakapan pada waktu itu, saudaraku, begini, gambarannya begini. Kau dan saya hidup hari ini, kita menjalani hari hidup dan kita akan berhenti di sini. Firman Tuhan berkata 70 tahun, 80 tahun. Papa mertua saya seorang tentara, saudaraku. Bahkan dia waktu bercerita dengan saya pada waktu saya masih pacaran waktu itu sama Bu Lisi. Dia bercerita dengan bangganya ketika dia memakai sepatu bootnya pagi-pagi. Dia ngomong sama saya, Om, ini kalau ini sambil berenang sambil bawa ransel dilempar dari itu kayak helikopter, suruh lompat pakai ransel, dia berenang pakai ransel itu berat. Sepatunya aja berat, bajunya berat, dia berenang di situ. Hari ini, saudaraku, orang lain pendarahan otak itu udah koma. Papa saya masih bisa di ruang ICU, masih minta makan kue cucur. Luar biasa. Saya sampai ngomong, ini kalau aku yang kena nih, mati aku udah. Mertua saya kuat, saudaraku. Ngorok, koma, bangun lagi. Luar biasa. Saya sampai ngomong, wih, hari ini umurnya 80 tahun. Tiap hari saya jenguk, saya bawa dia dalam doa. Amin, amin, amin. Dia sungguh-sungguh mengaminkan itu.
Saya mulai flashback bagaimana dia hidup. Saya kan belum 80 tahun, ya kan? Dia sudah 80 tahun. Hidup manusia dulu. Kalau saya lihat dari papa mertua saya, semua orang siap dan siap, melangkah sedikit, siap dan siap. Kehormatan, uang, rumah, jodoh, momongan, dan masih banyak lagi mimpi. Matius 6 ini mengingatkan manusia, saudaraku. Engkau dan saya tidak disuruh mengumpulkan harta di bumi ini. Tapi apa yang menjadi perikop yang disampaikan oleh Tuhan ini di bukit ini menjelaskan bahwa ketika engkau hanya fokus kepada hal-hal di sini, saudaraku, itu pikiranmu bisa gelap. Engkau buta bahwa kegelapan itu akan membawa dirimu lupa bahwa di sini ada eternal life. Ini panjang. Tapi orang hari ini dia khawatir, dia worry. Bukan karena ini, tapi dia khawatir karena hal-hal ini. Pastor, saya begitu. Saya juga begitu dulu. Bukan Anda saja, saya juga begini, saudaraku. Saya bingung kalau saya tidak punya uang, saldo menipis. Saya bisa, Bapak Ibu kalau mengikuti sosial media saya, itu kemarin saya share sebuah pengalaman saya. Itu tahun 2019. Saya menulis di sosial media saya kena depresi, saudaraku. Depresi saya akut. Karena 2019 saya ditimpa dengan berbagai masalah hidup yang begitu langsung. Waktu itu saya belum memahami suara kebenaran dengan utuh, tahu nggak? Mama saya masuk ICU, papa saya masuk rumah sakit, istri saya kolaps, kerjaan saya terganggu, pelayanan mau dimulai. Wah, itu hari itu jadi satu, saudaraku. Hari hidup saya hanya rumah sakit, dan rumah sakit. Tiap hari lihat, saya nungguin papa saya kemoterapi, saya nunggu begini. Ditelepon mama saya, aku tidak kuat, tidak bisa jalan, harus papa saya sendirian, saya lari ngurusin mama saya, pulang lagi. Tiap hari loh, saudaraku. Saya melihat itu berbulan-bulan dan psikologi saya kena, tahu nggak, saudaraku? Tiap hari saya berjuang di situ. Tahu, saudaraku, saya kena depresi 2019. Mulut semua ini, mulut ini jadi kayak burung pelatuk gitu loh, tahu nggak? Munyong begini. Loh, ini aku mau makan nggak bisa. Ini semut semua, remutan semua. Saya bawa ke Karyadi waktu itu, Bapak kena stroke ringan, lemas semua tangan udah. Kenapa, Pak? Papa sakit, mama sakit, istri sakit, kerjaan goyang. Saya harus pikul sendiri. Dan saya mulai berpikir, why? Kenapa harus saya sendiri? Hari itu, saudaraku, saya di ICU sampai saya terakhir itu duduk di Karyadi di ruangan paling dalam jam 1 pagi. Saya masih ingat itu. Saya duduk begini, ya. Saya nongkrong begini. Gelap, nggak ada lampu, nggak ada satpam itu. Saya cuma ngomong, aku nggak kuat, Tuhan. Hari itu, saudaraku, saya khawatir ditinggal orang tua saya. Kekhawatiran ini yang membuat saya akhirnya mengalami depresi. Kemudian saya mendapatkan saran dari beberapa orang. Steven, liburan yuk. Saya cuma punya konsep begini, lebih baik aku liburan daripada uangku tak buat berobat. Kan begitu kan ceritanya. Alih-alih begitu, orang mari, saudaraku. Pesawat mau landed ya, mau berangkat, mau take off nih. Kita masuk di Bali waktu itu, saya masih ingat itu. Saya mau masuk ke ruang boarding ya. Itu saya seperti di lautan begitu goyang. Saya begini loh.
Yang pulang yuk, nggak usah berangkat. Saya mau begitu loh. Aku udah kuat. Tapi yuk pulang, nggak apa-apa. Saya bisa, satpamnya itu yang jaga airport pikir, wong edan ini. Tapi saya udah nggak kuat, saudaraku. Saya mau mati rasanya. Oke, tenang. Jalan saya melangkah. Di pesawat saya tidur saja. Di sebelahku bule sikile dowo. Aduh, kakinya panjang, saudaraku. Aduh, sesaknya minta ampun. Udah deh, pokoknya aku tidur saja. Liburan 1 bulan tidak membuat saya sehat. Tiap hari saya sakit. Sampai di satu titik saya ketemu beberapa psikolog di situ. Dan dia berkata apa? Kamu harus minum obat ini penenang. Setiap hari. Kamu mulai ini dan itu. Saya ambil obat itu dan saya berkata, no! Saya mau sembuh bersama dengan Tuhanku. Aku mau sembuh ketika aku mengalami Tuhan. Makanya ketika saya menulis renungan itu, saya menangis. Kalau 2019 waktu itu aku nggak ditangkap Tuhan, hari ini saya nggak bisa berbicara begini-begini, saudaraku. Semua hari ini karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, pagi hari ini saya teringat kembali dengan apa yang Yesus katakan di bukit itu. Nah, kalau engkau hidup hanya untuk urusan begini, gelap hidupmu, kering rohanimu, mati jiwamu, kau hilang segalanya, dan kau tidak akan pernah terarah kepada kepentingan Tuhan. Matius 6 ini Tuhan mau begini, saudaraku. Segala kepentingan kita ditiadakan. Itu maunya Tuhan. Semuanya ditiadakan, semuanya dipersiapkan untuk memasuki hidup yang kekal. Loh, pastor, berarti nggak boleh serius dong bekerja. Dan nanti akan saya jelaskan. Tujuannya begini, semua yang Tuhan berikan, ini contohnya, ini dan lain-lain semuanya. Ini semuanya, saudaraku, dipergunakan untuk mengenal kebenaran Tuhan. Amin. Semua ketika kamu ngurusi orang tua, apapun lah ini, semuanya digunakan untuk semakin mengenal kebenaran di dalam poin per poin ini. Kenapa? Ini semua adalah media yang Tuhan sediakan untuk engkau dan saya seharusnya, untuk kita bisa mencapai ini. Lah, tetapi sekarang fungsinya berubah. Ini menjadi penghambat untuk kita ke sini. Ini yang jadi trouble, saudaraku. Fokus hidupmu tidak lagi ke sana. Ini jadi media untuk membawamu ke sana. Ini malah menjadi duniamu. Seakan-akan engkau tidak akan pernah berhenti di sini. Akhirnya kekhawatiran yang terjadi bukanlah kekhawatiran yang positif. Kekhawatiran yang terjadilah kekhawatiran negatif. Takut bagaimana kau makan, takut bagaimana kau hidup, takut bagaimana kau tidak punya pasangan, takut bagaimana ini dan itu. Maka semuanya itu tidak mendukung untuk proses berlangsungnya kehendak Tuhan dalam hidupmu. Makanya jangan bingung kalau hari ini banyak Kristen-Kristen berfantasi tentang Tuhan, karena hidupnya memang matre. Tujuannya ini loh, gelap otaknya udah. Apa itu kekhawatiran, saudaraku? Dengar baik-baik. Kekhawatiran adalah perasaan terancam oleh sesuatu atau suatu hal yang kemungkinan bisa atau akan terjadi menimpa diri kita, sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam hati ini. Saya ulang sekali lagi. Kekhawatiran adalah perasaan terancam oleh suatu hal atau oleh sesuatu yang bisa terjadi atau akan terjadi, yang bisa menimpa dirimu dan diriku, sehingga menimbulkan ketidaktenangan. Itu khawatir. Bisa terjadi artinya begini, bisa memang benar-benar terjadi atau mungkin tidak. Probability-nya masih 50-50. Itu khawatir. Jadi kalau begini, kekhawatiran bisa membuat seseorang untuk bereaksi, menghindarkan diri dari ancaman itu. Betul nggak, saudaraku? Ya. Jadi kalau tidak ada kekhawatiran sama sekali, maka itu akan membuat seseorang menjadi tidak waspada terhadap keadaan atau apapun yang akan menimpa dirinya.
Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saya boleh simpulkan begini, khawatir tidak selalu negatif. Khawatir itu menghidupkan segala kewaspadaan kita. Nah, nanti akan saya jelaskan supaya Anda lebih tahu. Kalau dilihat dari konteksnya, Tuhan mau berkata begini, ini semua nih nak, ya, dari perikop Matius 6, kerjakan dengan giat saja. Amin enggak nih? Amin enggak? Giat, tanggung jawab, integritas. Kalau kita ngomong integritas, nanti saya akan khotbahkan tentang integritas, ini luas. Di dalamnya ada disiplin, jujur, dan semuanya ini. Kau lakukan ini, orang dunia juga lakukan ini. Begini loh saudaraku, hukum tabur tuai itu mutlak dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Anda giat, tanggung jawab, integritas, kerja keras, kerja cerdas, pasti. Amin. Amin apa enggak nih? Ya, Tuhan itu enggak nyuruh kamu, oh itu burung di udara aja dikasih makan terus Anda malas-malas. Enggak loh. Malah Tuhan itu mengajarkan, giatlah. Karena burung di udara pun pagi dia kerja. Tanaman itu di ladang dia menyerap makanan tiap hari, tiap saat dia kerja. Maka saya mau simpulkan begini, kalau sudah giat melakukan semuanya ini, tidak usah khawatir dengan urusan ini. Deal or no deal? Kalau Anda masih khawatir dengan urusan ini, Anda tidak menghormati Tuhan. Yang Anda kejar hari ini adalah kewaspadaan, khawatir yang positif, khawatir akan kekekalan. Aku masuk gak ya ke dalam kerajaan Allah? Lah, gereja ini tuh sebetulnya mau bawa di situ. Saya mau ajak ke sini, tapi susah. Orang masih bantah terus sama saya. Kan aku harus hidup, pastor. Aku harus ini dan itu. Iya, aku tahu. Tapi kamu tuh punya hikmat, dikasih Tuhan. Kalau makanya deket sama Tuhan toh. Kalau kamu deket sama Tuhan, ditaruh hikmat. Bagaimana 24 hours, 7 days. Kok bisa bagi ini? Bahkan untuk Tuhan, untuk proyek Tuhan. Kenapa? Karena mau tidak mau, memang orang yang akan masuk ke sini adalah orang-orang yang melayani siapa? Dia. Saudaraku, saya ngomong ini nih bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kekekalanmu. Jadi begini loh. Targetmu harus mengumpulkan harta di surga. Targetmu harus membangun pengertian untuk mengenal kebenaran, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 19-24 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap,
maka gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada siapa? Dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kekhawatiran yang salah adalah perasaan terancam terhadap sesuatu lebih dari kekhawatirannya untuk dia berhati-hati tidak terbuang dari hadirat Allah. Dan mengumpulkan harta di surga. Kalau kekhawatiran yang salah artinya apa? Kekhawatiran ini, semua ini lebih daripada ketakutanmu, kekhawatiranmu terbuang dari hadirat Allah dan mengumpulkan harta di surga. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Jadi khawatir tidak apa-apa. Khawatir yang positif. Khawatir takut terbuang dari hadirat Allah. Makanya saudaraku, melayani Dia itu bukan hanya di gereja. Hari-hari hidup. Kau bekerja, kau semuanya, kau melayani perasaannya. Melayani perasaannya tuh ketika individumu ini digores orang, dipermalukan orang, disakiti orang, kau melayani dia. Kau tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ini melayani. Kau berani berkorban, di letihmu kau berikan waktumu untuk Tuhan. Itu melayani. Melayani itu bukan nyanyi, itu actionnya. Itu hasil konkretnya ketika engkau melayani perasaan Tuhan. Kau nyanyi, kau berkhotbah, kau jadi asyir, kau jadi multimedia, itu akibatnya. Tapi core paling penting adalah ketika engkau merajut senyum Tuhan dalam dirimu dulu. Kau direndahkan, kau dihina. Maka dari itu saya mau mengajak kalian semua hari ini. Adalah suatu kesalahan kalau hari ini engkau benar-benar tenggelam di dalam kepentingan-kepentingan yang membuat engkau gelap, saudara. Jangan khawatir. Sekarang kalau kau khawatir dengan anak-anakku, gimana masa depan anak-anakku? Hari ini kau bisa hidup, kau jalan. Dulu orang tuamu juga hidup gak hari ini? Halo? Kerjamu baik gak hari ini? Iya kan? Anakmu punya berkatnya sendiri. Makanya jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun hari-hari hidupmu, menuntun anakmu. Masa depan anakmu, tanganmu juga bekerja. Kau harus sungguh-sungguh bawa anak-anakmu dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu saudaraku, kau tidak boleh khawatir yang salah. Amin saudaraku. Kita mau sungguh benar-benar di dalam Matius 6 25-34 Tuhan Yesus mengajarkan begini. Orang percaya tidak boleh saja hanya percaya dengan aktivitas pikiran. Tetap giat lakukan bagianmu yang terbaik. Maka Bapa akan memeliharamu tanpa syarat. Betul, kalau engkau berjuang sungguh-sungguh, Dia akan lihat. Tuhan akan pelihara hidupmu, saudaraku. Tapi orang percaya harus memenuhi bagiannya dengan tekun. Terus dia berjuang, apapun dia lakukan, mengandalkan Roh Kudus. Dan semua di luar kemampuannya dia, biarkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Kau harus berjuang di situ. Dulu saya bisa kena depresi karena saya berpikir, bagaimana saya bisa menyembuhkan mama papa saya? Yuraiso, nah itu urusannya Tuhan. Betul nggak? Tapi saya berjuang gimana ya? Gimana ya? Aduh, gimana stres, akhirnya kita lakukan saja bagian. Maka sampai hari ini saya mulai berkata kepada istri saya yang sakit, kalau Tuhan mau sembuhin kamu, bisa. Minum tolak angin dulu sembuh sakitmu. Atau kalau nggak usah minum apa-apa, bubuk aja. Besok pagi hilang semua, sembuh, bisa. Tapi kalau Tuhan nggak minta sembuhin kamu, why not? Kenapa memangnya? Memang dengan sakitmu terus kenapa? Apakah itu semakin kau tidak dekat dengan Tuhan, semakin sempurna kasih Tuhan dengan kelemahanmu? Hari ini apapun yang menjadi beban hidupmu, saudaraku,
Biarlah itu menjadi bagian kau melihat betapa sayangnya Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Amin. Tidak semua kekhawatiran adalah sebuah pelecehan kepada Tuhan. Seakan-akan karena dengan khawatir seseorang mengatakan bahwa Allah tidak sanggup mengurus hidupnya. Bukan. Tetapi ada perlu kekhawatiran positif, yaitu kekhawatiran yang menggerakkan seseorang untuk berjaga-jaga, bekerja keras, bertanggung jawab. Khawatir takut terbuang dari hadirat Allah, maka dia sungguh-sungguh mulai hari ini menggarap hari hidupnya. Semua hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Semua. All belongs to God. All belongs to God. All belongs to God. Semua. Sampai ini menjadi hidup permanennya dia. All for God. Semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kalau remuk pun kau tidak gila, saudaraku. Hartamu habis semalam, sanggup nggak? Kau tetap berkata, walau ku tersudut sendiri tanpa nama, genangan lumpur tanpa arti. Ikut Tuhan itu penuh air mata. Kalau kita lihat perjanjian lama semua, perjanjian baru semua yang iring Tuhan, penuh dengan air mata. Maka kalau hari ini kau tidak berani bayar harganya, kau tidak akan layak masuk ke dalam kekekalan yang abadi. Ya, tanamkan khawatir positif mulai hari ini. Jangan khawatir dengan hidupmu, kerja aja, kerja yang baik, bangun pagi, olahraga, giat. Kita lakukan 24 jam 7 hari untuk kesenangan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Yes, kita bangkit berdiri.